Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang mengurutkan pecahan. Nah, ada 3 hal yang akan kita pelajari hari ini tentang mengurutkan pecahan. Yang pertama ialah ketika pembilangnya sama tetapi penyebutnya berbeda. Kemudian yang kedua ialah ketika pembilangnya berbeda tetapi penyebutnya sama. Dan yang ketiga ialah ketika pembilang dan penyebutnya sama-sama berbeda. Nah, oke, mari kita masuk dalam materi kita. Perhatikan penjelasan berikut ini. Oke, baik, kita masuk dalam penjelasan yang pertama, yaitu kita akan mengurutkan pecahan jika pembilangnya sama tetapi penyebutnya berbeda. Seperti yang kita lihat di bawah sini ada contoh. Di sana semua pembilangnya sama, yaitu sama-sama 3. Kemudian penyebutnya di bawah itu mempunyai penyebut yang berbeda, ada 4, 6, 10, dan 8. Nah, perlu kita ingat bahwa jika penyebutnya, ya, kita perhatikan jika penyebutnya semakin kecil angkanya, maka nilai dari pecahan itu semakin besar. Jadi, jika penyebutnya ini angkanya semakin kecil, maka nilai dari pecahan itu semakin besar. Maka dengan demikian kita bisa langsung menjawabnya tanpa perlu menyamakan penyebutnya, dengan syarat kalau pembilangnya ini semuanya sama. Oke, mari kita jawab ya. Jika penyebutnya semakin kecil, maka nilainya semakin besar. Oke. Nah, kita lihat di sini penyebutnya yang paling besar itu nilainya semakin kecil, ya. Perhatikan 10, kemudian pembilangnya 3. Kemudian berikutnya yang penyebutnya besar lagi di situ adalah 8. Kemudian berikutnya adalah 3/6. Berikutnya 3/4. Jadi secara otomatis ini penyebutnya kita lihat memang dia besar sampai yang terkecil, tetapi sesungguhnya mereka ini mempunyai nilai kebalikannya. Ya, ini nilainya semakin kecil, ini kemudian masuk lebih besar, semakin besar dan tambah besar. Ya, itu jika kita mau mengurutkan pecahan dari yang terkecil menuju ke yang terbesar. Kemudian ada contoh yang kedua. Sama, intinya ketika kita melihat penyebutnya ini, ya, ketika kita melihat penyebutnya semakin kecil angkanya, sesungguhnya nilai dari pecahan itu semakin besar. Kita tinggal urutkan saja yang penyebutnya itu adalah dari yang terkecil untuk mendapatkan nilai yang terbesar. Jadi yang pertama itu adalah 2/3, kemudian yang berikutnya 2/5, dan selanjutnya 2/7, dan yang terakhir 2/8. Ini adalah pecahan-pecahan yang mempunyai nilai dari urutan yang terbesar sampai pada yang terkecil. Ya, demikian untuk yang pecahan jika pembilangnya sama tetapi penyebutnya berbeda. Oke, kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu jika pembilangnya berbeda tetapi penyebutnya sama. Ini agak sedikit berbeda dari yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi itu di atasnya semuanya yang sama, tapi kali ini yang kedua kita akan bahas jika di bawahnya ini penyebutnya yang semuanya sama. Kalau ini lebih mudah lagi, ya. Kita cukup melihat pembilang yang di atasnya. Ya, kita cukup melihat pembilang yang ada di atasnya. Jika pembilangnya semakin kecil, maka nilainya juga kecil. Jika pembilangnya itu besar, maka nilainya besar. Jadi berkebalikan dengan yang contoh pertama tadi. Oke, mari kita langsung jawab. Ya, kita mau urutkan dari yang terkecil terlebih dahulu. Oke, kita jawab. Ya, jika angka pembilangnya semakin kecil, nilainya juga semakin kecil. Karena kita mau urutkan dari yang terkecil, maka kita mencari angka pembilang yang lebih kecil terlebih dahulu, ya. Dimulai dari 3/10, kemudian 5/10,
selanjutnya 7/10, dan yang terakhir 9/10. Nah, ini untuk yang pecahan jikalau kita mau mengurutkan dari yang terkecil menuju ke yang terbesar. Kita perlu ingat bahwa jikalau pembilangnya semakin kecil, maka nilai dari pecahan itu juga semakin kecil, dengan syarat jikalau penyebutnya itu semua sama. Kemudian contoh yang kedua juga sama seperti contoh yang di atas. Kita cukup mengurutkan dari yang angka lebih besar dulu penyebutnya, pembilangnya ya. Kita urutkan dari pembilang yang terlebih besar dulu sampai pada yang lebih kecil. Berikut ya, kita urutkan angka yang paling besar dimulai dari 15/20, kemudian 10/20, selanjutnya 8/20, dan yang terakhir 3/20. Nah, ini adalah pecahan-pecahan yang diurutkan dari yang terbesar sampai yang terkecil. Ingat, jikalau kita mendapati penyebutnya sudah sama tetapi pembilangnya berbeda, maka cara mengerjakannya ya seperti ini. Ya, cukup dulu untuk yang penjelasan nomor 2. Oke, baik, kita masuk pada penjelasan yang ketiga. Jikalau pecahannya itu mempunyai pembilangnya dan penyebutnya itu berbeda, seperti pada contoh di sana pembilangnya 2, beda lagi dengan yang sebelah, beda lagi yang di sebelahnya. Begitu juga dengan penyebutnya, semuanya memiliki penyebut yang berbeda. Nah, jikalau kita menemukan kasus yang seperti ini, maka kita perlu menyelesaikannya dengan cara menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Salah satu cara untuk menyamakan penyebutnya ialah kita menggunakan kelipatan. Oke, mari kita perhatikan yang kita perlu buatkan kelipatannya hanya penyebutnya saja. Oke, mari kita perhatikan di sini ya. Ya, dimulai dari penyebut 3, 6, 2, dan 9. Ya, kita buatkan kelipatannya. Dimulai dari 3, tambah 3 lagi 6, tambah 3 lagi 9, tambah 3 lagi 18, tambah 3 lagi 21, tambah 3 lagi 24, dan seterusnya. Kemudian yang ke-6, penyebut yang 6 ini kita buat juga mulai dari 6, tambah lagi 6 12, tambah 6 18, tambah 6 lagi 24, dan seterusnya. Kemudian 2, kita akan buat juga dimulai dari angka 2, tambah 2 4, tambah 2 6, tambah 2 8, tambah 2 10, tambah lagi 2 12, tambah 2 lagi 14, kemudian tambah lagi 2 itu 16, tambah lagi 2 18, tambah 2 lagi 20, dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya 9, dimulai dari angka 9, 9 tambah 9 itu 18, tambah lagi 9 itu 27, dan seterusnya. Oke, perhatikan di sini kita akan mencari angka yang kembar atau angka yang sama di semua kelipatan ini. Sederhananya begini, 3 ada nggak di bawah? Nggak ada ya. 6 ada di bawah? Memang ada, tetapi di bawah sini ada yang tidak ada, yaitu angka 9. Tidak ada 6 di sini. Memang 3, 6, dan 2 mempunyai sama-sama 6. Belum bisa. 9 ada di bawah sini? Ada cuma 1. Kemudian 18, apakah ada? Ya, ada. Ini 1, 2, kemudian 3, dan 4. Ya, syaratnya keempatnya harus mempunyai angka yang kembar ya. Kemudian kita tinggal membuat pembilangnya, mencari pembilangnya. Nah, untuk 2/3, jadi kita lihat di sini 2/3 kita ubah menjadi 18 penyebutnya seperti yang ini ya. Kemudian urutan yang 18 ini berada di urutan keberapa? Kita hitung saja, 1 2 3 4. Berarti ini kita kali 4. 2 kali 4 sama dengan 8. Kemudian diurutkan lagi yang 6 ini, yang ini 6, 18-nya ini berada di urutan keberapa? Ada di urutan 1 2 3. Jadi ini dikali 3. 4 kali 3 sama dengan 12/18.
Selanjutnya per 18 lagi juga ya, sama ya untuk yang angka 2 ini. Kemudian kita lihat 18-nya ini berada di urutan keberapa? Hitung saja, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Oke, berarti ini dikali 9. 1 kali 9 sama dengan 9. Kemudian yang terakhir itu yang 5 per 9. Jadi kita ubah juga di sini 18. Kemudian kita lihat lagi 9 ini 18 ada di urutan keberapa? Ada di urutan ke 1 2. Ada di urutan kedua. Berarti ini dikali 2. 5 kali 2 sama dengan 10. Nah, dengan kasus seperti ini penyebutnya semuanya sudah sama. Oke. Nah, sekarang kita tinggal mengurutkan dengan cara yang kedua tadi dalam pembahasan kita dalam penjelasan yang kedua. Kita mulai dari urutan yang terkecil misalnya. Jadi jikalau dia diurutkan dari urutan yang terkecil, maka dia menjadi seperti ini ya. 8 per 18, kemudian 9 per 18, selanjutnya 10 per 18, dan yang terakhir 12 per 18. Oke, jadi secara otomatis yang 8 per 18 ini punyanya siapa? 2 per 3. Oke, 2 per 3. 9 per 18 punyanya siapa? Punyanya yang 1 per 2. Oke, 1 per 2. Selanjutnya 10 per 18 ini punyanya siapa? Punyanya 5 per 9. Oke, lanjut lagi. 12 per 18 yang ini, 12 per 18 itu punyanya yang ini. Oke, kita tuliskan 4 per 6. Jadi jikalau kita ini dari yang terkecil, oke, kita sudah bisa mengurutkan pecahan berikut ini dari yang terkecil menjadi yang terbesar. Oke, demikian untuk penjelasan dari mengurutkan pecahan jika pembilang dan penyebutnya ini kedua-duanya itu berbeda. Itu baru masuk di contoh yang pertama. Oke, kita masuk pada contoh yang kedua jikalau penyebut dan pembilangnya ini berbeda ya. Supaya semakin paham, kita buat lagi contoh yang kedua. Oke, seperti yang saya katakan tadi, kita perlu menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Yang di bawah ini kita perlu samakan dulu semuanya. Oke, mari kita mulai dari penyebut yang 5, kemudian 10, kemudian 6, dan yang terakhir adalah 15. Ya, kita buat saja dulu kelipatannya supaya mudah untuk kita mengurutkannya nanti. Oke, 5 tambah 5 10, tambah 5 15, tambah 5 lagi 20, tambah lagi 5 25, tambah lagi 5 30, tambah lagi 5 35, dan seterusnya. Oke, kemudian 10 dimulai dari 10, tambah 10 20, tambah 10 30, tambah lagi 10 40, dan seterusnya. Kemudian 6 tambah 6 12, tambah 6 18, tambah 6 24, tambah lagi 6 30, tambah 6 36, dan seterusnya. Oke, lanjut lagi yang terakhir 15, tambah 15 30, tambah 15 lagi 45, dan seterusnya. Nah, tugas kita sekarang ialah mencari dari kelipatan ini yang kembar dari atas sampai ke bawah. Oke. Nah, di sini 5 ada di bawah kah? Tidak ada. 10 ada di bawah? Ada. Memang ada di angka 5 dan 10. Ya, ini ada 2 saja, tetapi yang di bawahnya tidak ada. Jikalau kita melihat secara keseluruhan, hanya angka 30 yang dimiliki kembar dari atas ke bawah. Ini dia 1, 2, 3, dan 4. Nah, selanjutnya kita akan membuat mereka ini semua berpenyebut sama, yaitu 30. Kita buat dia 30, dan kita buat lagi semuanya itu berpenyebut 30, dan yang terakhir buat dia penyebutnya 30. Oke, untuk yang pertama yaitu 1 per 5. Ini 5 kan. Nah, 5 ini untuk 30-nya berada di urutan keberapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 1 dikali 6 sama dengan 6. Lanjut lagi,
yang 4/10. Ini 10-nya. 30 berada di urutan keberapa? 1, 2, 3. Berarti ini dikali 3. 4 kali 3 sama dengan 12. Kemudian selanjutnya 3/6. Ini 6, 30-nya ada di urutan keberapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini dikali 5. 3 kali 5 sama dengan 15. Dan yang terakhir 8/15. 15-nya 30 ini berada di urutan keberapa? Jadi 1, 2. Berarti ini kali 2. 8 kali 2 sama dengan 16. Nah, tadi pertanyaannya adalah urutkan dari yang terbesar. Kita cukup lihat angka yang terbesar dari pembilangnya. Ya, kita jawab dari yang terbesar. Kita ambil 16/30. Kemudian 15/30. Dan selanjutnya 12/30. Dan selanjutnya 6/30. Oke, kita kembali ke sini. 6/30 punyanya siapa? Punyanya ini 1/5. Oke, 1/5. Kemudian 12/30 punyanya 4/10, ya kan? Kemudian 15/30 punyanya 3/6. Kemudian yang terakhir 16/30 punyanya 8/15. Nah, kemudian kita cukup tinggal pindahkan saja dari urutannya itu. Berarti ini dimulai dari 8/15, kemudian 3/6, kemudian 12/30 punyanya si 4 yang 4/10, dan yang terakhir 1/5 itu dari yang 6/30 tadi. Oke. Nah, bagaimana anak-anak? Mudah ya untuk mengurutkan pecahan dari yang terbesar sampai pada yang terkecil jikalau pembilang dan penyebutnya ini semuanya berbeda. Nah, cukup di sini dulu penjelasan saya, mulai dari penjelasan yang pertama sampai yang ketiga. Nah, bagaimana anak-anak? Mudah nggak tentang mengurutkan pecahan ini? Ya kan? Mudah ya? Nah, intinya ketika kita sering berlatih, ketika kita sering untuk belajar, maka kita akan semakin paham dan mudah mengerti. Itu saja penjelasan hari ini dalam pembelajaran kita. Kita lanjut lagi dalam pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa.